warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi di pembelajaran matematika bersama Bu Liza. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah agar Allah senantiasa memberikan kemudahan dan pemahaman kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Sebelum Ibu menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan berbagai bentuk pecahan, Ibu ingatkan kembali tentang pecahan desimal yang sudah Ibu jelaskan kemarin, yaitu merubah pecahan desimal ke pecahan biasa dan sebaliknya. Ingat, kalau ada satu angka di belakang koma, maka artinya per 10. Kalau ada dua angka di belakang koma, maka artinya per 100. Dan jika ada 3 angka di belakang koma, maka artinya per 1000. Contoh 0,3 sama dengan, karena per di belakang koma ada satu angka, maka per 10. Ibu tulis di sini per 10. Nah, 3 ditulis kembali. Nah, sekarang 2,75. Maka pecahan biasanya adalah inter, karena di belakang koma ada 2 angka, maka artinya per 100. Dan ditulis kembali 275, komanya hilang jadi 275 per 100. Sekali lagi 1,345, karena di belakang koma ada 3 angka, berarti per 1000. Ini ditulis kembali angkanya 1345, komanya hilang jadi 1345 per 1000. Nah, sekarang sebaliknya, pecahan biasa dirubah ke pecahan desimal. Untuk merubah pecahan biasa ke pecahan desimal, syaratnya kalian harus rubah dulu penyebutnya ke per 10 atau per 100 atau per 1000. Misalkan 14 per 10, karena ini sudah per 10, maka kita tulis lagi 14. Nah, karena per 10, maka di belakang koma ada satu angka. Kita letakkan komanya dan kita hitung dari belakang. 1, terus komanya taruh sini di tengah. Nah, jadi 1,4. Nah, sekarang 3 per 4. Bu, ini tidak per 10, tidak per 100, dan tidak per 1000. Terus bagaimana? Nah, kita harus merubahnya dulu penyebutnya ke per 10 atau ke per 100. Kalau tidak bisa ke per 100, ya ke per 1000. Nah, kalau 4 tidak bisa ke per 10, bisanya ke per 100. 4 kali berapa yang hasilnya 100? Yaitu 4 kali 25. Maka kita kalikan 25, 4 biar jadi per 100. Kalau penyebutnya dikali 25, maka atas juga dikali 25. Maka 3 kali 25. Hasilnya berapa, Nak? 75. Nah, karena per 100, kita tulis lagi di sini 75. Di belakang koma ada 2 angka, maka dari belakang kasih komanya 1, 2. Oh, di sini komanya. Kemudian kita tambahi 0 di depannya. Jadi 0,75. Sekali lagi 17 per 1000. Nah, karena per 1000, maka di belakang koma ada 3 angka. Caranya kita tulis dulu 17, kemudian dari belakang hitungnya nanti letakkan komanya ya, 1, 2, 3. Di sini kita tambahin 0. Dari sini ya, 1, 2, 3. Berarti komanya di sini. Nah, kita letakkan koma. Jadi 0,07177. Seperti itu anak-anak. Sangat mudah sekali ya. Nah, sekarang kita mengenal pecahan persen. Persen artinya adalah per 100. Nah, seperti ini per 100. Lambang dari persen biasanya ditulis dengan lambang seperti ini. Ini adalah lambang persen. 1% artinya adalah 1 per 100. Misalkan 50%, ada tulisan seperti ini, maka artinya adalah 50 per 100. Nah, 1 per 100
dan 50/100 ini merupakan bentuk pecahan biasa. Oke. Sekarang kita belajar bagaimanakah merubah persen ke pecahan biasa atau desimal dan sebaliknya. Contoh, 5%. Jika kita rubah ke pecahan biasa, maka menjadi 5/100. Nah, 5/100 kalau kita rubah ke pecahan desimal, perhatikan, karena per 100 maka di belakang koma ada 2 angka. Maka kita tulis dulu 5, kemudian kita hitung dari sini, letakkan komanya 1, 2, tambahin 0, jadi 0,05. Di belakang koma ada 2 angka. Sekali lagi, 25%. Maka pecahan biasanya menjadi 25/100. Berapa ini kira-kira bentuk desimalnya? Jadi berapa? Oke, 25/100 pecahan desimalnya adalah 0,25. Lagi, 5% sama dengan 5/100. Kalau kita rubah ke pecahan biasa jadi 5/100. Nah, ini kalau kita rubah ke pecahan biasa jadinya 5/100, tapi bisa disederhanakan lagi, yaitu dibagi berapa kedua bilangan ini, kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi 5. 100 dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi 5% itu pecahan biasanya sederhananya adalah 1/20. Paham ya anak-anak ya? Kalau ini persen dirubah ke pecahan biasa terus menjadi pecahan desimal. Cara merubah persen ke desimal seperti ini. Nah, kalau ini cara merubah persen ke pecahan biasa yang sederhana. Oke. Selanjutnya 25%. Berarti kalau kita rubah ke pecahan biasa kan 25/100. Nah, bentuk sederhananya bagaimana? Kita dibagi berapa ya anak-anak? Oke, dibagi 25, 100 dibagi 25. Bisa kan? Ya, jadi berapa? 1/4. Seperti itu. Nah, sekarang sebaliknya kita rubah pecahan biasa 1/10. Kita jadikan persen. Ya, kalau dijadikan persen, ingat persen itu artinya adalah per 100, maka penyebutnya harus dirubah ke per 100. 1/10 penyebutnya 10. Kalau kita rubah ke per 100 maka dikalikan berapa 10 ini biar jadi 100? Oke, dikalikan 10. 10 kali 10 kan 100. Ya, maka atas juga dikali 10. 1 kali 10. Oke, maka atas kali 10 sama dengan 10/100. Jadi bentuk persen dari 1/10 adalah 10%. Seperti itu. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Coba diperhatikan anak-anak caranya untuk menjumlahkan berbagai bentuk pecahan. Misalkan ada contoh 0,25 ditambah 10%. Nah, ini bagaimana Bu cara menjumlahkannya? Bisa kalian rubah ke persen semuanya atau ke desimal semuanya. Ya. Oke, yang pertama Ibu contohkan jika kalian ingin merubah persen ke desimal. Jadi yang persen kita rubah dulu ke desimal. 10% kalau kita rubah ke desimal yaitu 10/100 sama dengan 0,10. Nah, ketemunya 0,10. Kemudian kita total 0,25 ditambah 10% tadi adalah
0,25 ditambah 0,10. Yang persen sudah jadi desimal. Sekarang kita jumlahkan desimal dengan desimal. Sangat mudah seperti kemarin, yaitu kita susun ke bawah, kita luruskan, letak nilai tempatnya, koma dengan koma, ya. Berapa ini anak-anak? 5 tambah 0, 5, 2 tambah 1, 3, kemudian 0-nya lurus, 0 tambah 0, 0. Nah, jadi hasilnya adalah 0,35. Nah, jika kalian ingin menotalnya atau menjumlahnya dalam bentuk persen semuanya, boleh. Caranya seperti ini. 0,25 ditambah 10%. Saya ingin 0,25-nya jadi bentuk persen, Bu. Biar mudah, terserah kalian. Maka kita rubah dulu yang desimal ke persen. 0,25 kalau kita jadikan pecahan biasa, yaitu 25 per 100. Karena di belakang koma ini ada 2 angka. Ya. Nah, 25 per 100 itu sama dengan artinya adalah 25%. Nah, jadi 0,25 ditambah 10% itu sama dengan 25% ditambah 10%. Hasilnya adalah 35%. Seperti itu. Nah, sekali lagi, kalau misal ada soal seperti ini, 15% ditambah 1/2. Bu, saya ingin merubah ini biar mudah, saya bisanya menjumlahkan pecahan biasa. Oke, kita rubah persen ke pecahan biasa. 15% kita rubah ke pecahan biasa. Bagaimana caranya tadi? Yaitu 15% itu artinya 15 per 100. Kemudian kita sederhanakan biar lebih sederhana. 15 ini dibagi berapa ini sama 100 bisanya? Dibagi 5. Oke, 15 dibagi 5 ada 3. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi bentuk pecahan biasa sederhana dari 15% adalah 3/20. Kita tuliskan di sini ya. 3/20 ditambah, nah kita rubah ke pecahan biasa ini. 2 kali 1, ini adalah pecahan campuran. Kita rubah ke pecahan biasa. 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. 3/2. Nah, kalau sudah seperti ini, karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK. KPK dari 20 dan 2 ketemu berapa, nak? Oke, ketemu 20. Jadi kita tulis per 20 ditambah per 20. Sekarang 20 dibagi 20 adalah 1. 1 kali 3. Ditulis di sini 3. 20 dibagi 2 10. 10 kali 3 30. Bu, saya pakai perkalian silang aja. Oke, enggak apa-apa, terserah ya. Perkalian silang 3 kali 2, 3 kali 20, kemudian 20 kali 2. Seperti itu boleh. Asalkan nanti disederhanakan. 30 sekarang, karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 30 ditambah 3, yaitu 33/20. Ini bisakah disederhanakan? Sudah tidak bisa. Tapi karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa dirubah ke bentuk pecahan campuran. Berapa ini 33? 33 dibagi 20. Ada 1. Sisa 13/20. Seperti itu anak-anak. Sangat mudah sekali ya. Demikian penjelasan dari Bu Liza, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Ingat anak-anak, tetap semangat belajar, tetap sholat 5 waktu, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.